Ada seorang laki-laki, dia datang ke IGD. Dia kesakitan luar biasa gara-gara ususnya keluar dari tubuh. Wajahnya udah pucat pasi. Ketika dia datang, cairan tubuh warna merah keluar dari lubang pembuangannya sampai menetes ke lantai IGD. Ternyata waktu dilihat bener, ada bagian usus yang sudah merosot keluar dari tubuh pasien ini. Kok bisa ya? Organ dalamnya seakan-akan tuh mau keluar dari dalam tubuh. Teman-teman, tonton video ini sampai habis. Kita bedah kenyataan pahit di balik trauma ekstrem yang menghancurkan tubuh laki-laki ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Malam itu ada sebuah ambulans datang ke rumah sakit. Dari dalam ambulans itu keluar seorang pria. Dia masuk ke IGD dengan wajah yang sudah pucat pasi luar biasa. Dia terus memegangi bagian bawah tubuhnya sambil merintih kesakitan. Dia bilang seperti ini ke dokter. Dok, tolong, ada sesuatu yang keluar dari lubang pembuangan saya. Suaranya gemeteran dan dari bawah tubuhnya itu terus-menerus keluar cairan tubuh warna merah. Bahkan nih, lantai IGD itu sampai ada tetesan-tetesannya. Awalnya dokter mengira ini tuh cuma kasus wasit atau ambeien yang sudah parah. Tapi ketika baju bagian bawahnya dibuka, seluruh tim medis di ruangan itu diam. Mereka semua kaget. Ada massa daging warna merah segar yang menjuntai keluar dari lubang pembuangannya. Bukan sekedar benjolan kecil, tapi jaringan panjang kelihatan sangat basah. Massa itu terus melorot keluar setiap kali pasien menarik napas atau batuk. Dan baunya itu khas banget teman-teman. Perpaduan antara aroma cairan tubuh yang masih segar dan juga sisa-sisa kotoran. Pasien ini mengaku awalnya cuma merasakan sensasi mengganjal ketika sedang berjalan santai. Tapi tiba-tiba aja nih, organ dalamnya tuh seakan-akan tersedot keluar oleh daya tarik bumi. Dia sendiri nggak tahu apa sebabnya. Tim medis segera menyadari teman-teman kalau ini bukan penyakit ambeien atau wasir biasa. Pola jaringan yang berkelok-kelok memastikan kalau itu adalah bagian dari ususnya. Kondisi ini disebut dengan eviscerasi transanal, di mana tubuh seakan-akan memuntahkan isinya sendiri. Tekanan di dalam perut memaksa usus mencari jalan keluar yang paling bawah. Dan pasien mulai kehilangan kesadaran karena rasa nyeri luar biasa yang menyerang sampai saraf pusatnya. Dan dokter harus bertindak cepat sebelum jaringan usus itu benar-benar rusak gara-gara kekurangan oksigen. Gara-gara tadi cairan tubuhnya nggak sampai ke jaringan. Luka terbuka pada lubang pembuangan terus mengucurkan cairan tubuh yang sangat sulit untuk dihentikan. Dan teman-teman, ini adalah mimpi buruk medis yang nyata dan sebenarnya jarang banget terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa ususnya berpindah posisi sejauh itu sampai ke lubang pembuangan? Apa ada kekuatan mekanis luar biasa yang memaksa pintu pembuangannya terbuka dan ususnya tuh hampir semuanya keluar? Dokter kemudian mulai melakukan pemeriksaan fisik manual untuk menilai kerusakan saraf pada pasien. Jadi dokter mencoba merasakan nih, apakah otot penahan pada lingkar lubang pembuangan masih bisa berkontraksi. Dan hasilnya nihil. Otot sfinkternya pasien sudah benar-benar lumpuh, nggak merespon sama sekali. Kondisi ini menandakan kalau integritas tubuhnya pasien sudah mengalami kegagalan fungsi yang nyaris seluruhnya. Dokter mulai nih melakukan wawancara klinis mendalam untuk mengungkap rahasia di balik kejadian ini. Awalnya pasien nggak mau ngaku, dia kelihatan malu dan takut-takut. Tapi nih, robekan pada lubang pembuangan yang menceritakan kisah yang berbeda dari sekedar sembelit biasa. Dan akhirnya terungkap bahwa memang ada riwayat aktivitas intim gak wajar di bagian lubang pembuangan yang sampai melampaui batas elastisitas lubang pembuangan manusia. Ada objek tumpul yang masuk tanpa pelumas dan memaksa dinding rektum menyerah total. Kekerasan tumpul bertubi-tubi ekstrim ini menjadi penyebab utama di balik usus yang sampai melorot keluar lubang pembuangan. Inilah alasan kenapa diagnosis medis nggak bisa berbohong meskipun pasien mencoba untuk menutup-nutupi. Dan untungnya teman-teman, kejujuran pasien di detik-detik kritis ini adalah satu-satunya jalan menuju meja operasi. Secara anatomis, lubang pembuangan itu nggak diciptakan elastis seperti organ reproduksi pada wanita.
Rektum cuma punya lapisan otot tipis yang sangat rentan pada gesekan. Kalau terjadi penetrasi yang dipaksakan, hukum fisika udah pasti akan bekerja tanpa kompromi. Objek tumpul yang masuk tanpa pelumas akan menciptakan luka robek yang dalam. Luka ini disebut fisura ani, pintu awal masuknya bakteri ke aliran cairan tubuh kita. Dalam kasus ini, tekanan mekanis berulang merobek dinding bagian depan dari rektum. Nah, dinding rektum bagian depan atau anterior ini adalah area yang paling lemah karena sirkulasi cairan tubuhnya sangat sedikit. Bayanginnya seperti ini, ada sebuah kain tipis yang terus ditekan sehingga akhirnya benar-benar bolong. Dan begitu dinding rektum jebol, usus di atasnya akan langsung merosot. Usus lepas dari jangkar atau penggantungnya yang disebut sebagai mesenterika. Tim bedah kemudian segera bawa pasien ini ke meja operasi untuk melakukan tindakan bedah. Perut pasien harus diset lebar untuk menarik usus yang sudah terlanjur keluar. Dan dokter menemukan pemandangan mengerikan di dalam rongga perut si pasien ini. Bayangin aja, sebagian usus sudah berubah warna menjadi hitam pekat dan baunya sangat busuk. Yang tandanya jaringannya sudah mulai rusak total, alias nekrosis. Bakteri dari feses atau kotoran sudah menyebar luas, menyebabkan infeksi sistemik yang mengancam nyawa. Dokter nggak punya pilihan lain selain memotong bagian usus yang sudah rusak alias membusuk tadi. Prosedur ini tuh sangat-sangat beresiko karena pasien bisa mengalami shock kapan aja. Selain itu, lapisan rektum ditemukan itu mengalami pengerasan jaringan yang disebut dengan fibrosis. Sudah ada jaringan ikatnya. Ini terjadi karena trauma mekanis yang sudah berlangsung sangat lama. Otot panggul yang seharusnya menyangga organ dalam udah menyerah dan akhirnya kendor. Dan dokter harus semacam paku medis untuk mengembalikan posisi rektum ke bagian yang semula. Prosedur ini dikenal sebagai rektopeksi untuk mencegah organ kembali melorot keluar. Kalau kerusakan terlalu parah, dokter terpaksa akan membuat lubang pembuangan di bagian perut. Lubang sementara ini disebut dengan stoma, supaya area rektum bisa beristirahat secara total. Selama masa penyembuhan terpaksa nggak ada cara alami untuk membuang kotoran. Dan teman-teman, inilah harga yang harus dibayar gara-gara mengabaikan batas fungsional tubuh sendiri demi hawa nafsu. Setiap detik di ruang operasi adalah pertarungan antara selamat dan tidak. Kerusakan saraf namanya saraf pudendus itu menyebabkan katup lubang pembuangan kehilangan memori untuk menutup lagi. Dan pasien mungkin akan mengalami kondisi yang namanya inkontinensia atau nggak bisa menahan BAB dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin selamanya. Setelah operasi berjam-jam, pasien akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Tubuhnya pasien harus dipenuhi dengan selang-selang dan juga kantong pembuangan kotoran. Dokter meresepkan obat pelunak feses agar jahitan dalam itu nggak sampai jebol. Dan pasien juga harus mengkonsumsi vitamin saraf untuk memperbaiki otot-otot yang sudah terlanjur lumpuh. Tapi teman-teman, ilmu pengetahuan itu buktikan kalau pemulihan saraf pada lubang pembuangan gara-gara trauma itu akan berjalan sangat-sangat lambat. Perlu waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk bisa kembali hidup normal. Dalam banyak kasus, fungsi kendali BAB gak akan pernah kembali secara sempurna. Dan misalkan mau mencoba aktivitas intim lagi, wajib menggunakan pelumas berbasis air. Tapi tetap aja resiko terjadi kerusakan itu akan tetap ada. Tanpa pelumas, perikolesi atau luka kecil akan menjadi gerbang menuju perforasi atau kerusakan yang jauh lebih parah. Teman-teman, kita harus menghormati ambang batas elastisitas biologis yang dimiliki oleh tubuh kita sendiri. Jangan pernah mengabaikan benjolan kecil atau rasa mengganjal di area dubur. Benjolan yang dikira wasit bisa jadi adalah awal dari keadaan yang lebih parah lagi. Deteksi dini adalah satu-satunya kunci untuk menghindari kondisi pembusukan atau gangren. Keterbukaan dengan dokter itu sangat penting supaya penanganan gak terlambat dilakukan. Ingat, malu buat bercerita hanya akan membuat kondisi kita akan semakin memburuk. Sepsis atau infeksi pada cairan tubuh bisa menghilangkan nyawa kita dalam hitungan jam. Dan ingat ya teman-teman, kepuasan sesaat itu nggak sebanding dengan rusaknya sistem ekskresi atau pembuangan secara total. Tubuh kita bukan mesin yang bisa dipaksa bekerja di luar fungsi. Kasus ini adalah pengingat betapa rapuhnya integritas atau ketahanan tubuh kita. Pastikan kita selalu menjaga kesehatan terutama di area sensitif dengan cara yang benar. Saya harap kisah nyata dari meja operasi ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua.
Karena kesehatan adalah aset paling mahal dan seringkali baru disadari ketika hilang. Dan ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Tetap waspada, tetap sehat, dan hormati batasan tubuh yang kita miliki. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan ya, tubuh kita punya batasan fungsional yang sangat sakral dan harus kita hormati. Gak ada kompromi. Memaksakan fungsi tubuh kita di luar batas biologis cuma akan berakhir pada kecacatan permanen dan bahkan hilangnya nyawa. Deteksi dini dan kejujuran medis adalah satu-satunya kunci untuk menyelamatkan nyawa kita di saat-saat darurat. Keterbukaan akan menghindarkan kita dari komplikasi mengerikan seperti pembusukan jaringan, sepsis, dan juga hilangnya nyawa. Jangan sampai ini gara-gara malu, takut ketahuan, nyawa kita malah melayang. Gara-gara infeksi sistemik yang gak ketahuan. Sayangi diri kita, karena sistem tubuh yang hancur adalah luka yang kita bawa sampai kita kehilangan nyawa.